Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran akidah. Kita sampai pada al-faslu tsalits, fasal yang ketiga pada halaman 28. Yaitu pembahasan tentang al-kaunu wa fitratuhu fil khudu'i wal inqiyadi wa ta'ati lillah. Al-kaun, alam semesta, beserta isinya tentunya, beserta makhluk yang ada di dalamnya, wa fitratuhu, dan fitrah alam semesta itu. Dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala memiliki fitrah, matahari, langit, bumi, ya, dan beserta makhluk-makhluk yang lainnya. Wa fitratuhu, dan fitrah penciptaan alam semesta itu fil khudu', ya, di dalam ketundukan. Alam semesta pada dasarnya makhluk-makhluk Allah itu tunduk kepada Allah. Wal inqiyad, dan patuh. Wa ta'ati lillah, dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ulangi, pembahasan kita adalah ingin membahas tentang fitrah alam semesta ini. Makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini, pada dasarnya mereka memiliki fitrah tunduk dan patuh kepada Allah yang menciptakannya. Inna jami'al kainat wal awalim, sesungguhnya semua makhluk yang ada di muka bumi ini dan juga alam semesta ini, munqadatun lillahi, patuh, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khadi'atun lisultanih, tunduk kepada pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala, tajri wifqa iradatihi wa ta'i amrih, berjalan sesuai mencocoki dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan taat pada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya air mengalir sesuai dengan kehendak Allah, angin berhembus sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, hujan turun sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Hujan tidaklah turun kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. La yasta'si alaihi minha syai', tidak pernah bermaksiat, mengingkari sedikit pun dari perintah Allah. Taqumu biwadha'ifiha, dia mengerjakan tugas-tugasnya. Wa tu'addi nata'ijaha, dan dia menunaikan, ya, hasil-hasil yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya matahari, tugasnya selalu terbit dari arah timur menuju barat. Kecuali nanti ketika dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tiba waktunya untuk terbit dari barat, maka terus dia mengerjakan tugasnya dengan baik setiap hari. Iya, sehingga ada siang, ada malam. Ya, demikian pula makhluk-makhluk yang lainnya. Gunung dia sebagai pasak bumi, ya, sehingga bumi ini tidak goyah, tidak goncang. Maka dia akan terus diam, menancap, ya, di atas permukaan bumi kecuali Allah izinkan suatu saat meletus. Binidhamin dakikin, dengan pengaturan yang sangat detail. Masya Allah. Wa tunazzihu khaliqaha anin naqsi wal ajzi wal aibi. Makhluk-makhluk itu dia mensucikan penciptanya, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari kekurangan, wal ajiz, dan kelemahan, wal aib, dan cacat dari kekurangan. Semuanya mensucikan Allah, bertakbir, bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kita tidak mengetahui bagaimana cara tasbih mereka, bertakbirnya mereka. Qala ta'ala, Allah berfirman, tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna
Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tusabbihu lahu, bertasbih kepada Allah. Apa itu? As-samawatus sab'. Langit-langit yang 7. Ya. Wal ardu, dan juga bumi ini bertasbih. Wa man fihinna, dan juga makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, semut, ikan, burung-burung. Wa in min syai' illa yusabbihu bihamdih, dan tidaklah dari segala sesuatu kecuali dia bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, makhluk Allah saja yang tidak diberikan akal, binatang dan seterusnya bertasbih kepada Allah. Akan tapi banyak manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan dalam keadaan penciptaan yang paling sempurna, fi ahsani taqwim, kata Allah. Tapi manusia banyak yang ingkar, tidak mau mensucikan Allah, tidak mau bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidaklah mengetahui bentuk tasbih mereka. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, ballahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Bahkan milik Allah lah segala apa yang ada di langit-langit dan bumi. Kullun lahu qanitun, semuanya tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbatin wal malaikatu wa huwa la yastakbirun. Milik Allah lah yasjudu ma fis samawat, ya, sujud, akan sujud apa saja yang ada di langit-langit, wa ma fil ardi, dan juga apa yang di bumi. Makhluk-makhluk Allah seperti malaikat yang ada di langit, ya. Dan hanya Allah yang mengetahui jumlah malaikat yang ada di langit. Ada malaikat di langit tertentu yang tugasnya terus-menerus sujud sampai hari kiamat. Ada malaikat yang berada pada langit tertentu, tugasnya ruku sampai hari kiamat. Ada malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man fil ard, dan juga makhluk yang ada di bumi. Ya, burung-burung, ikan, binatang-binatang, ya, gunung dan seterusnya. Min dabatin, dari binatang-binatang melata, wal malaikah, dan juga para malaikat, wa hum la yastakbirun, dan mereka tidaklah menyombongkan diri. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, betapa ingkarnya manusia ketika mereka diberikan kenikmatan yang sangat besar, diberikan panca indera yang lengkap, diberikan akal yang sempurna, akan tapi manusia itu justru yastakbirun, mereka menyombongkan dirinya. Fahadihil makhlukat, maka ini semua adalah makhluk, samituha wa natikuha, baik makhluk yang samit, tidak bisa berbicara, ya, seperti makhluk-makhluk, benda-benda padat, bebatuan, pepohonan, ya, wa natikuha, maupun yang bisa berbicara, wa hayyuha wa maituha, baik yang sifatnya itu hidup maupun yang benda mati, seperti bebatuan dan yang lainnya. Kulluha muti'atun lillah munqadatun li amrihi al-kauni, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada perintah Allah secara kauniyah. Wa kulluha tunazzihu Allah anin naqais, semuanya mensucikan Allah dari sifat kekurangan, wal uyubi, dan juga mensucikan Allah dari aib-aib, bilisanil hal, dengan lisan hal, yaitu maksudnya dengan keadaannya, walisanil maqal, maupun dengan lisan secara hakiki. Kalau lisanul maqal itu dengan ucapan, dengan lisan, tapi kalau lisanul hal itu adalah dengan qarinah atau keadaan-keadaan yang ada pada dirinya. Fakullama tadabbaral akilu, maka ketika setiap kali seorang yang berakal itu mau mentadabburi, merenungkan hadhil makhlukat, makhluk-makhluk ini, alima annaha khalaqat atau khuliqat bil haqqi walil haqq. Tatkala seorang yang berakal, dia mau merenungkan, mau memikirkan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini, alima, dia pasti akan mengetahui,
annaha, bahwasanya makhluk-makhluk Allah itu khuliqat bil haq, diciptakan dengan kebenaran. Walil haqqi, dan untuk kebenaran. Artinya Allah menciptakan segala sesuatu ini bukan perkara yang sia-sia. Ada maksud dan tujuan, ada hikmah yang agung. Naam, semuanya adalah untuk melengkapi dalam peribadatan hanya kepada Allah, agar manusia itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Membantu manusia dalam memberikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya matahari misalnya, maka akan ada siang dan malam sehingga manusia bisa beribadah di dalamnya, bisa mencari ma'isyah di siang hari, bisa istirahat di malam hari. Semuanya ada tujuan yang benar dan demi sebuah kebenaran, yaitu ibadatullahi wahdah. Wa annaha musakharatun laysa laha tadbirun wala isti'sa'un an amri mudabbiriha. Semuanya makhluk-makhluk Allah itu tunduk. Makhluk-makhluk itu tidak memiliki hak pengaturan, ya, dan tidak bermaksiat dari perintah pengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah sehari saja matahari itu protes atau menolak untuk terbit dari timur. Kalau seandainya sekali saja matahari itu ingkar dan membangkang, dia ingin terbit dari barat, maka akan terjadi kehancuran di muka bumi ini. Masya Allah. Fal jami'u mukirruna bil khaliq bifitratihim. Maka semua makhluk mereka mengikrarkan, mengakui adanya penciptanya dengan fitrah penciptaan mereka, dengan tabiat penciptaan mereka, asal penciptaan mereka. Maka akankah manusia itu tidak mengenal Rabbnya, tidak tahu Rabbnya, padahal manusia itu bisa berpikir, dia bisa merenung, dia bisa mentadaburi dari ciptaan-ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'aw wa karha wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Milik Allah lah sujud apa saja yang ada di langit dan di bumi, baik dalam keadaan terpaksa ataukah tidak. Wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Silahkan dilihat pada ayat dari surah Ar-Ra'd. Jadi semuanya itu tunduk kepada Allah, sujud, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, baik suka maupun tidak. Wasujudul kainatil maqsud bihi al-khudu, dan sujudnya alam semesta yang dimaksud dalam ayat itu adalah khudu, tunduk. Tunduk artinya bukan semuanya itu sujud meletakkan dahinya, tidak. Tapi maksudnya, yang dimaksud dengan sujud di situ adalah, dalam ayat itu adalah ketundukan mereka. Gunung selalu tunduk, air laut tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berombak ketika Allah menghendaki. Dia akan menerjangkan badainya ketika Allah kehendaki. Angin itu tunduk. Itu namanya yasjudu man fis samawati wal ard. Wasujudu kulli syai'in bihasabih. Dan sujudnya segala sesuatu, masing-masing makhluk itu sesuai dengan keadaannya, berbeda-beda. Sujudun yunasibuhu, dengan sujud yang sesuai dengan keadaan dirinya. Wa yatadammanul khudu, dan terkandung di dalamnya, yakni al-khudu, ketundukan li Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasbihu kulli syai'in bihasabih, dan juga tasbihnya segala sesuatu, makhluk-makhluk ini sesuai dengan keadaannya, beda-beda. Manusia bertasbih dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya, berzikir. Demikian pula gunung, makhluk-makhluk, binatang-binatang. Jadi tasbihu kulli syai' bihasabih haqiqatan, dan tasbihnya itu secara hakiki, la majazan, bukan hanya kiasan saja, bukan hanya tasbih secara kiasan, tapi benar-benar bertasbih secara hakiki, namun kaifiyahnya ya sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan keadaan dari masing-masing makhluk tersebut. Baik, para santri semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa besar karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala manakala kita merenungkan keadaan alam semesta ini. Baik, selanjutnya qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu
ala qawlihi ta'ala, telah berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Nah, afa ghaira dinillah, apakah bukan selain agama Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah selain agama Allah Subhanahu wa ta'ala yabghun, yang mereka cari? Artinya apakah manusia itu lebih memilih dan mencari agama selain Allah Subhanahu wa ta'ala, selain agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini pertanyaan tapi untuk merendahkan. Manakala manusia justru memilih agama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, memilih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal walahu aslama man fis samawati wal ard, tunduk kepada Allah segala apa saja yang ada di langit dan di bumi, tau'a wa karha, baik itu dalam keadaan terpaksa ataukah tidak. Semuanya tunduk, makhluk-makhluk ini semuanya. Wa ilaihi yurja'un, dan kepada Allah lah semuanya akan dikembalikan. Semuanya adalah akan binasa dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya sekedar dikembalikan, tapi semuanya akan ada balasan, akan dibalas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, maka Syekhul Islam mengatakan, fadzakara subhanah, Allah menyebutkan Islam kainat tau'an wa karha, patuhnya alam semesta ini dalam keadaan terpaksa ataukah tidak. Tau'an, ini tidak terpaksa, wa karha, dan maupun yang terpaksa. Li'annal makhlukati jami'aha muta'abbidatun lahu at-ta'abbudut tam. Dikarenakan makhluk-makhluk semuanya mereka beribadah kepada Allah dengan peribadatan yang sempurna. Fahum muslimuna, maka mereka itu adalah muslimun, orang-orang yang tunduk atau makhluk-makhluk yang tunduk kepada Allah, tau'an wa karha, dalam keadaan terpaksa maupun tidak. Walaysa li ahadin minal makhluqat, dan tidak ada seorang pun dari makhluk khurujun amma sya'ahu wa qaddarahu wa qadahu. Tidak ada seorang pun dari makhluk ini yang mereka keluar dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki dan Allah takdirkan, dan apa yang Allah tetapkan. Naam, walaysa li ahadin minal makhluqat khurujun amma sya'ahu wa qaddarahu wa qadahu. Tidak berhak bagi seorang pun atau seorang makhluk pun dari makhluk ini untuk keluar menentang dari apa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah takdirkan dan apa yang Allah tetapkan. Wala haula wala quwata illa bihi, dan tidak ada kemampuan untuk merubah, dan juga tidak ada kemampuan untuk, atau tidak ada kekuatan untuk merubah dari satu keadaan menjadi keadaan yang lainnya kecuali Allah, kecuali dengan kekuatan dan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa rabbul alamin, dialah Allah Rabb semesta alam. Wa malikuhum, raja dari alam semesta ini. Yusarrifuhum kaifa yasha, Allah mengatur, membolak-balikkan makhluk ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita mengetahui bahwa kita berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa khaliquhum kulluhum wa bari'uhum wa musawwiruhum. Allah lah pencipta mereka semuanya, pencipta makhluk semuanya. Wa bari'uhum, ini pencipta mereka semuanya, wa musawwiruhum, dan yang membuat rupa semua makhluk ini. Wa kullu ma siwahu fahuwa marbubun masnu'un mafturun faqirun muhtajun. Tayyib. Maka segala apa yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwa marbub, maka itu adalah marbub, yang diciptakan, masnu', yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
maftur sama yang diciptakan, yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya fakir, sangat butuh. Ya, tidak punya apa-apa, muhtajun, butuh, ya. Naam. Mu'bidun, dan mereka diberikan tugas beribadah. Kemudian makhurun, mereka itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa subhanahu al-wahidul qahhar, al-khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha esa, zat yang maha kuasa, zat yang maha pencipta. Naam, zat yang maha membikin rupa, membentuk rupa manusia dan juga makhluk semuanya. Wal mu'min ma'annahu khadi'un lillah, dan seorang yang beriman, ya, seorang yang beriman bersamaan ketika dia itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala tau'an, dalam keadaan tidak terpaksa, fahuwa muslimun lillahi, maka dia pun juga tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, qaimun bima amarahu Allahu bihi syar'an, dia pun tunduk kepada Allah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara syariat, secara aturan-aturan syariat. Wa ammal kafir, adapun orang kafir, fama'a khudu'ihi li jami'i ma qaddarahu Allahu alaihi ka ghairihi minal makhluqat. Orang kafir itu meskipun mereka itu mau tidak mau harus tunduk kepada semua apa yang Allah takdirkan sebagaimana makhluk-makhluk yang lainnya, illa annahu ghairu munqadun lima amarahu Allahu bihi syar'an. Akan tetapi orang kafir itu tidak mau patuh dengan apa yang Allah perintahkan, ya, secara syariat. Maksudnya bahwa beda antara orang kafir dan orang yang beriman. Orang yang beriman, meskipun dia itu secara penciptaan dia patuh dengan pengaturan Allah, ada musibah, yang diberikan cobaan, mau tidak mau harus patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang beriman, selain dia mengikuti takdir Allah, dia pun taat kepada perintah-perintah Allah. Tapi kalau orang kafir meskipun mau tidak mau dia pun harus mengikuti takdir Allah di muka bumi ini, tapi dia tidak mau untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingkar, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, alhamdulillah selesai pembahasan kita kali ini, ya, mudah-mudahan bisa difahami. Baik, silahkan, ada 2 pertanyaan menjadi tugas kalian hari ini. Uzkur, pertanyaan pertama, uzkur adillah ala khudu'il kainati lillahi wa ma tafsiru hadzal khudu'. Sebutkan satu dalil yang menunjukkan tunduknya alam semesta ini kepada Allah dan apa penafsiran dari makna tunduk itu. Nah, tadi sudah disebutkan. Pertanyaan yang kedua, qala ta'ala walillahi yasjudu ma fis samawati wal ardi taw'aw wa karha wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Ayat ini, mal maqsudu bis sujud. Apa maksud sujud dalam ayat ini? Fi hadhil ayah wa kaifa yakun, dan bagaimana keadaan makhluk itu sujud. Ya, apa yang dimaksud dengan sujud dan bagaimana sujudnya makhluk itu? Baik, silahkan dijawab dan dikerjakan pada lembar penugasan. Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.